warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, muhibbut ta'i'in. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jemaah yang hadir bersama kita, guru-guru kita yang tadi menyampaikan nasihat dan tausiah untuk kita semuanya, wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini bukan hanya sekedar bertemuan di dunia, akan tetapi insya Allah bersambung sampai surganya Allah. Kalau kalian masuk surga lebih awal, ajak saya ke surga. Tunggulah saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Karena kalian sudah hafal jalan sendiri menuju surganya Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang sangat mulia. Sebelumnya dijelaskan bahwa Allah ciptakan makhluk-makhluknya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk senantiasa meluruskan kita, memperbaiki akhlak kita, tingkah laku kita, agar kita senantiasa berada dalam siratal mustaqim. Dan tujuan daripada ibadah kepada Allah adalah kita diridai Allah, dicintai Allah, dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau. Daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Siapa dan untuk apa Allah memanggil Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Sesungguhnya kalau Allah mencintai seorang hamba, bayangkan. Yang mencintai kita Allah, Sang Khaliq. Ketika mencintai makhluk luar biasa. Allah memanggil Jibril, malaikat yang paling mulia secara mutlak. Maka Allah khususkan membawa turun wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian Allah memerintahkan Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah dia. Itu perintah Allah kepada Jibril. Kemudian Jibril yunadi fi ahli sama, memanggil semua yang berada di langit, termasuk para malaikat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Lalu dicintai oleh penduduk langit. Thumma yuhibbuhu ahlul ard wa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Dicintai oleh penduduk bumi sampai Allah membuat dia diterima di muka bumi. Ada orang kalau kita bertemu pertama kali sejuk lihatnya, indah dan bahkan jatuh cinta kepadanya. Seperti Rasulullah, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa melihat Rasulullah pertama kali segan sama beliau, tapi kalau sudah dekat pasti jatuh cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, laisal ajabu min 'abdin yatawaddadu ila sayyidih. Tidak mengajubkan kita, tidak mengherankan kita jika seorang hamba mencintai tuannya, mencintai majikannya. Jika seorang hamba mencintai Allah, karena itu wajar, Sang Khaliq yang memberikan kehidupan, rizki untuk kita. Walakinnal ajabu kullal ajab min sayyidin yatawaddadu ila 'abdi. Akan tetapi lebih mengajubkan berkali-kali lipat Allah yang mendekat kepada hamba. Allah menunjukkan kasih sayang kepada hambanya. Itu lebih mengajubkan kita. Kalau bawahan menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada atasannya itu wajar, karena mengharapkan manfaat. Tetapi atasan menunjukkan cinta kepada bawahannya, dia tidak perlu manfaatnya. Maka kalau kita bekerja bersama orang, dia mengambil kebaikan kita. Tapi kalau kita menjadi pelayan Allah, kita mengambil kebaikannya dari Allah Jalla Jalaluhu.
Kalau kita menjadi hamba manusia, pelayan untuk manusia, dia mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kita. Tetapi berbeda dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Allah mencintai kita dan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi pelayan Allah, umat Islam, agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, kita malah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, keberkahan dari Allah. Maka lebih mengajubkan jika Allah mendekat, Allah mencintai, Allah menunjukkan rasa cinta. Memang ada dalilnya, ada. Hadis dalam Sahih Muslim. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila samai dunya, fayaqulu hal min da'in fa astajibu lah, hal min sa'ilin fa a'tiyah. Ajib. Jika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, itu ada dua penafsiran ulama. Penafsiran bahwa Allah turun dengan zat Allah yang mulia, sesuai dengan kebesaran Allah. Mohon maaf, turun Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam sesuai dengan kebesaran Allah. Allah Maha hidup dan saya hidup. Apakah hidupan Allah sama dengan saya? Itu pasti berbeda. Itu penafsiran pertama. Kita serahkan kepada Allah. Turunnya Allah berbeda dengan turunnya hamba. Ada ulama menafsirkan yang turun, dan ini yang paling sahih wallahu alam, karena ada riwayat dalam Sunan An-Nasa'i yang menguatkan penjelasan ini, bahwa yang turun di sepertiga malam adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayang kepada seorang hamba sepertiga malam. Hal min da'in fa astajibulah. Apakah ada yang berdoa, aku akan berkenankan doanya. Hal min sa'ilin fa a'tiyah. Apakah ada yang punya hajat, aku akan berikan. Hal min mustaghfirin fa aghfirulah. Apakah ada yang beristighfar, aku akan ampuni dosanya. Ya Allah, betapa besarmu ya Allah, betapa muliamu ya Allah. Jika seorang hamba menentang agama Allah, tetapi Allah masih menunjukkan kasih sayang dan cinta kepadanya. Dia masih menyembah selain Allah, tapi Allah masih berikan kehidupan. Dia masih menghina para penghafal Al-Quran, tapi masih diberikan amanah oleh Allah. Belum dicabut nikmat-nikmat dari Allah. Dan itu nanti ada istidrajnya. Seorang hamba dalam keadaan maksiat, dalam keadaan apa? Menghina agama, syariat, menghina orang-orang yang masuk masjid dengan penampilan indah. Bukan kita masuk masjid karena memang keinginan kita, karena Allah yang menginginkan itu. Kalau Anda ngaji Al-Quran, surat Al-A'raf sudah ada ayatnya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, jika kalian ingin memasuki rumah-rumah Allah, masjid tempat ibadah, harus menggunakan pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Itu perintah, dan kami patuh kepada Allah. Sami'na wa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita berpenampilan indah bukan karena kita pemahaman kita rusak atau ingin merusakkan, melakukan pembunuhan. Itu adalah pemikiran. Radikal itu orang-orang yang melakukan tindakan anarkis, itu pemikiran, bukan penampilan. Banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar yang diperintahkan oleh Islam. Jika ada 1-2 oknum, sebutkan, tapi jangan diumumkan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita menggunakan pakaian indah karena kita mencintai Allah. Kalau kita mau ketemu pacar kita, istri kita, orang tua kita, teman-teman kita, berpakaian yang indah. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita gembira berjumpa dengannya. Apalagi kalau kita berjumpa dengan Allah. Apalagi kita datang ke rumah Allah. Bukan kita datang karena keinginan kita. Allah yang mengundang kita semua. Maka Allah menunjukkan kasih sayang kepada seorang hamba. Itu hal yang mengajubkan kita. Maka dalam Sahih Muslim, dalam hadis Qudusi dikatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Apabila aku mencintai hamba itu, aku menjadi pendengarannya. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Bayangkan, kalau kita dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah menjadi pendengaran kita. Artinya, Allah memudahkan kita mendengarkan yang baik. Lisan kita berbicara yang baik. Mata kita melihat yang baik, tangan kita menerima yang baik, kaki kita menunjukkan, menghantarkan ke tempat yang baik. Apa kata Allah? Kalau sudah Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki kita, maka Nabi SAW
Allah melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, "Wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adzani la'u'idhannah." Kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Kalau dia minta perlindungan, saya akan lindungi dia. Sahabat Rasulullah. Ada sebuah hadis, walaupun ulama masih mengatakan hadis lemah, tapi itu tidak mengurangi bahwa beliau memiliki kedudukan besar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Abi Quhafa, nama asli beliau. Jibril turun memberi salam, "Ya Rasulullah, ada salam dari Allah." Dan sampaikan kepada Abu Bakar, "Allahu radin anhu fahal huwa radin anillah." Allah ridha kepada Sayyidina Abu Bakar. Apakah Abu Bakar ridha terhadap Allah atau tidak? Para jamaah yang dimuliakan Allah, cinta Allah bukan main-main. Datangi rumah Allah bukan main-main. Allah memudahkan Anda beribadah bukan main-main. Maka para pemirsa yang sedang menonton kita ini, berarti ini Anda sedang dicintai Allah. Para jamaah yang hadir bersama kita, itu tanda Allah mencintaimu. Kenapa? Allah menggerakkan hatimu, Allah menggerakkan kakimu menuju ke tempat yang dari Allah, dicintai oleh Allah. Para pemirsa yang sedang duduk nih, yang lagi nonton, ini mereka ini dicintai oleh Allah. Kenapa? Allah memudahkan Anda menonton acara yang bermanfaat. Menonton acara yang benar-benar mengisi jiwa kita, roh kita. Bukan isi perut kita yang kita pikirin, itu roh kita perlu. Sebagaimana ikan kalau jauh dari air, pasti mati. Begitu orang muslim, kalau jauh dari pengawasan Allah, cintanya Allah, ridhanya Allah, maka pasti dia akan jauh daripada Allah. Dia akan terlantar dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk hamba yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, dan mencintai semua yang mencintai Allah dan semua yang mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin.